Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Pertapa di Lereng Merbabu. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Gagak wereng jika orang dari perguruan Kumbang Kuning berbenturan lebih dahulu dengan orang-orang dari Cengkir Pitu, maka keduanya akan menjadi lemah. Kita akan datang kemudian membinasakan keduanya sama sekali. Agaknya yang telah terjadi adalah suatu kesalahan, bahwa kitalah yang telah berbenturan lebih dahulu, sehingga orang Kumbang Kuning itu ingin memanfaatkan keadaan. Meskipun pada mulanya ia membantu orang-orang Cengkir Pitu. Agaknya memang demikian, Kiai. Tetapi saat itu kami tidak mengetahui bahwa ada orang-orang dari Kumbang Kuning yang hadir di Pedukuhan Karangmojo. Dan kami pun tidak tahu bahwa dua bangsawan itu adalah murid-murid dari Cengkir Pitu. Baiklah, kita harus memanfaatkan pengalaman itu. Dan kita akan datang tidak hanya dengan 3 orang, tapi 6 orang seluruhnya yang berada di sini harus mendekati Karangmojo. Kita akan bergerak di malam hari dan memilih tempat yang jarang sekali didatangi oleh gembala-gembala dari Karangmojo dan sekitarnya. Semua bekal makanan akan kita bawa. Baiklah, Kiai, mudah-mudahan tubuhku pun segera pulih, sehingga aku tidak hanya sekedar beban saja, tetapi setidak-tidaknya aku akan dapat melindungi diriku sendiri. Ternyata orang-orang dari perguruan Guntur Geni yang dipimpin langsung oleh Kiai Parang Sanggit itu tidak menyanyiakan waktu. Yang mereka lakukan adalah tugas yang berat dan besar. Karena itu maka semua harus dilakukan dengan taruhan yang paling besar, yaitu kehadiran Kiai Parang Sanggit yang merupakan murid terpercaya dari perguruan Guntur Geni. Sedang pimpinan tertinggi yang mereka sebut dengan Kiai Sekar Pucang sama sekali tidak pernah menampakkan diri, bahkan juga kepada murid-murid yang terpercaya. Selagi orang-orang dari Guntur Geni mulai dengan persiapan perjalanannya menuju ke sebelah bukit di dekat istana kecil di luar Pedukuhan Karangmojo itu, maka jauh dari daerah Pegunungan Seribu, seorang pertapa sedang duduk menghadapi satu-satunya muridnya. Seorang pertapa yang cacat kaki dan tangannya, sehingga secara badaniah ia mengalami banyak kesulitan. Untuk bergerak ia harus berjalan dengan tongkat setapak demi setapak. Tangan kirinya mengalami cedera dan hampir tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun demikian, dari wajahnya masih tetap memancar cahaya kebesaran jiwa dan kepribadiannya. Sepasang matanya yang tajam menyimpan pertanda bahwa banyak ilmu yang dikuasainya. Ilmu kanuragan, kajiwan, bahkan ilmu kasusastran. Namun karena cacat badannya ia tidak lagi mampu berbuat banyak dalam hal kanuragan. Itulah sebabnya di tempat terpencil di ujung jurang di lereng Gunung Merbabu, di hadapannya seorang anak muda duduk bersila sambil menundukkan kepalanya, menunggu perintah apa yang harus dilakukan. Namun agaknya sikap gurunya kali ini agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun kesempatan bagi muridnya untuk mengenal lebih dekat, bahkan sekali-kali pertapa yang cacat itu masih juga sempat berguru. Tidak saja dengan muridnya, tapi juga dengan orang tua muridnya itu. Tapi kali ini gurunya nampak bersungguh-sungguh, sehingga karena itu timbullah perasaan aneh di hatinya, sehingga dadanya menjadi berdebar-debar. Panon Suko, panggil pertapa itu. Anak muda yang duduk di hadapannya mengangkat wajahnya perlahan-lahan. Terdengar suaranya ragu. Ya, guru.
Di manakah ayahmu? Beberapa hari ini ia tidak berkunjung kemari. Agaknya ayah berada di sawah, Guru. Hujan di lereng gunung membuat arus air menjadi deras. Ayah harus menjaga agar air itu tidak merusak batang padi yang baru ditanam. Gurunya mengangguk-angguk lalu katanya, Panon, jika ayahmu tidak berkeberatan, aku akan menyerahkan satu tugas yang berat bagimu. Karena itu aku ingin berbicara dengan ayahmu. Panon menjadi semakin heran. Dengan bimbang ia bertanya, Guru, bukankah selama ini ayah menyerahkan segala-galanya kepada guru? Aku pun merasa berbahagia jika guru telah mempercayakan satu tugas bagiku. Aku rasa ayah pun demikian juga. Tapi gurunya menggeleng katanya, tapi tugasmu kali ini akan sangat berat. Karena itu aku harus berbicara dahulu dengan ayahmu. Kau adalah anak laki satu-satunya. Tentu kau merupakan harapan bagi masa depannya. Panon bertambah heran, tetapi karena gurunya yang bersungguh-sungguh, ia tidak berani bertanya lagi. Baiklah guru, aku akan pergi sejenak memanggil ayah. Tidak terlampau tergesa-gesa, jika pekerjaan di sawah belum selesai, biarlah ia menyelesaikannya nanti jika ayahmu sudah selesai dan beristirahat. Barang sejenak biarlah ia datang kemari. Panon mengangguk dalam-dalam lalu ia pun bergeser sambil berkata, Baiklah guru, aku akan menyampaikannya. Perlahan Panon meninggalkan gubuk terpencil di luar pedukuhan. Gubuk yang dibuat oleh ayah Panon di pinggir lereng yang curam. Tetapi tempat itulah yang telah dibangun oleh pertapa itu untuk tinggal. Ia dapat hidup menyepi tapi tidak terputus hubungannya sama sekali dengan kehidupan yang wajar. Meskipun ia tidak dapat hadir dalam kehidupan yang demikian karena cacatnya. Sepeninggal Panon, pertapa itu merenung sejenak. Dipandangnya pepohonan perdu di luar gubuknya. Warna hijau yang segar mengkilap disentuh oleh sinar matahari. Di kejauhan terdengar suara burung berkicau bersaut-sautan sambil beloncatan di dahan pepohonan. Betapa itu menarik napasnya dalam-dalam, sekilas terkenang masa lampaunya yang panjang dan penuh dengan gejolak kehidupan. Sehingga pada suatu saat dia telah terlempar ke tempatnya yang sekarang. Benar-benar terlempar, seperti arti katanya. Ia terlempar dari atas tebing dan berguling jatuh ke dalam jurang. Betapa itu mengerutkan keningnya ketika kenangannya membentur pada masa-masa ia tidak sadarkan diri. Bahkan serasa bahwa ia memang sudah mati. Tapi tiba-tiba pertapa itu terkejut ketika ia mendengar langkah kecil mendekati gubuknya. Sejenak kemudian muncullah seorang gadis kecil di depan pintu. Gadis kecil yang sudah dikenalnya dengan baik. Pertapa itu berdesah, katanya, Kau memang nakal, kau tentu kemari seorang diri. Gadis kecil itu tersenyum, selangkah ia maju mendekati pertapa itu sambil bertanya, Apakah Kakang Panon ada di sini? Kemarilah, desis pertapa itu. Gadis itu memang sudah biasa datang ke gubuk itu. Karena itu maka ia pun tidak segan lagi terhadap pertapa tua dan cacat itu. Dengan lincahnya ia berlari dan duduk di atas pangkuan pertapa itu yang menyeringis sejenak, menahan sakit kakinya. Tapi ia pun kemudian tersenyum. Kau nakal sekali. Mengapa kau datang lagi kemari seorang diri? Aku mencari Kakang Panon. Bukankah ia selalu berada di sini? Kakangmu baru saja pulang. Kau akan dicari oleh ibumu. Ibu ke pasar. Ayahmu? Ayah ke sawah. Mbak Yumu? Ia ikut ibu ke pasar. Aku sendiri di rumah. Karena itu aku mencari Kakang Panon di sini. Kau nakal sekali. Kalau begitu kau tentu sedang menjaga rumah. Mengapa rumahmu kau tinggalkan? Aku tidak mau di rumah sendiri, Kek. Nuri, desis pertapa itu. Kek, namaku bukan Nuri, namaku Wuyung. Pertapa itu tertawa, katanya, Namamu memang Wuyung, tetapi mulutmu ini selalu berkicau seperti burung Nuri. Aku lebih senang manggilmu Nuri. Gadis kecil itu mengerutkan keningnya, tapi ia tidak menjawab. Nuri, pertapa itu mengulang. Atau lengkapnya Nuri Wuyung atau Wuyung Nuri. Mengapa rumahmu kau tinggalkan? Nanti rumahmu itu dibawa oleh seekor siput. Kau pernah melihat siput? Ah, bohong. Siput hanya sekecil ibu jari.
Di puncak Gunung Merbabu itu ada seekor siput raksasa. Siput yang sering mengambil rumah yang ditinggalkan penghuninya. Gadis kecil itu mengerutkan keningnya sejenak. Ia berpikir, namun tiba-tiba ia berkata ragu-ragu. Tapi seekor siput sudah membawa rumahnya sendiri kemana-mana. Ia tidak memerlukan rumah lagi. Pertapa itu tertawa sambil mengusap rambut gadis kecil itu. Ia berkata, "Kau memang pandai, siput. Memang sudah membawa rumahnya sendiri. Karena itu rumahku tidak akan hilang. Tapi jalan menuju kemari dari rumahmu adalah berbahaya sekali. Bukankah kau berjalan di sepanjang pematang, kemudian menuruni tanggul dan tebing yang curam? Aku dapat meluncur sambil duduk. Nah, bagaimana jika kainmu tersangkut duri? Oh, bukan kainmu saja, tapi kulit kakimu. Ternyata tidak apa-apa. Kalau tiba-tiba muncul seekor ular bandotan yang berwarna hitam kelam dari dalam semak-semak, bagaimana? Kakang Panon juga sering menakut-nakuti aku dengan ular bandotan, tapi aku tidak pernah diganggu. Sekali aku pernah melihatnya menyusur dalam semak dan aku juga pernah melihat meling." Pertapa itu menarik napasnya, katanya, "Kau memang nakal. Kau harus tinggal di sini sampai kakakmu atau ayahmu datang kemari. Aku berani pulang sendiri. Kau tinggal di sini saja, anak nakal. Nuri, apa kau dapat berdendang?" Aku pulang saja. Tunggulah dulu, kawannya aku di sini sebentar. Aku mau tinggal di sini, tapi tangkaplah burung podang buatku. Aku mencari Kakang Panon karena Kakang Panon sanggup menangkap burung yang sedang bersiul di ujung batang jambe di pinggir pedukuhan. Kok aneh-aneh. Jika kakek tidak mau, aku akan pulang. Bagaimana jika tidak ada burung podang di sini? Burung jalak atau kurilang atau menco juga jadi. Baiklah, Nuri, tetapi janji jangan dibunuh dan jangan diikat. Setelah kau puas bermain-main, maka burung itu harus kau lepaskan lagi. Aku akan memeliharanya, kek. Tidak perlu. Biarlah burung itu terbang bebas di udara. Kau dapat mendengarkan mereka bersiul di setiap pagi dengan riang. Di dalam sangkar burung juga dapat bersiul. Dengarlah, Nuri. Tapi lagunya berbeda. Jika ia bebas di udara, maka lagunya tentu lagu riang. Tapi jika ia bersiul di dalam sangkar, maka lagunya adalah lagu duka. Gadis kecil itu merenung sejenak, namun ia pun kemudian meloncat berdiri sambil berkata, "Baiklah kakek, aku akan bermain-main dengan burung itu di sini saja. Nanti burung itu akan aku lepaskan lagi." Pertapa itu mengangguk-angguk, katanya, "Bagus. Tapi kau janji bukan?" "Aku janji sekarang kakek menangkap seekor burung buatku." Pertapa itu pun kemudian berdiri bersate-sate. Ia berjalan dengan tongkatnya dari gubuknya yang terpencil. Gadis itu memandangnya dengan sorot mata yang terheran-heran. Agaknya Pertapa itu makluminya, karena itu sambil tersenyum ia berkata, "Mudah-mudahan kakek dapat menangkap seekor burung yang dapat terbang seperti angin." "Bagaimana kakek dapat menangkapnya?" bertanya gadis itu kemudian. Pertapa itu tidak menyautnya, tapi selangkah demi selangkah ia pun akhirnya sampai keluar gubuknya. "Jika ada burung yang hinggap di halaman gubukku, Nuri, aku akan menangkap untukmu." Gadis kecil itu masih terheran-heran, tetapi ia tidak bertanya lagi. Berapa saat lamanya menunggu, namun akhirnya seekor burung jalak uren terbang rendah dan hinggap di atas sebatang pohon dadap yang tumbuh dengan rimbunnya. "Kau lihat burung itu?" Gadis itu mencari sejenak, kemudian ia pun berkata, "Ya kakek, burung itu. Jangan lupa janjimu, kau akan melepaskannya kembali, bukankah begitu?" "Ya." Pertapa itu pun kemudian memungut sebutir kerikil kecil, tidak lebih dari sebutir buah wuni, kemudian kerikil itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Namun ia masih berkata, "Nuri sudah berjanji." Tiba-tiba saja Pertapa itu menyemburkan kerikil di mulutnya itu hampir tidak masuk akal. Tiba-tiba burung yang bertengger di dahan pohon dadap itu pun terjatuh ke tanah. Nah, burung itu sudah jatuh, Nuri. Apakah burung itu mati, kek? Tidak, burung itu tidak mati, tapi sekedar pingsan. Bentar lagi burung itu akan segera sadar lagi. Nah, ambillah dan
bermainlah dengan burung itu sambil menunggu kakakmu datang. Gadis kecil yang bernama Wuyung itu pun kemudian berlari-lari mengambil burung yang pingsan itu. Kemudian ia pun berlari ke pakiwan dan menitikkan beberapa tetes air ke paruh burung itu, sehingga jenak kemudian burung itu pun menjadi sadar. Tapi dalam pada itu gadis itu sudah melupakan bagaimanakah caranya Pertapa itu mendapatkannya, bahwa dengan sebuah tiupan burung itu pun jatuh dari dahan pohon dadak. Pertapa itu tersenyum melihat Wuyung dengan asiknya bermain-main dengan seekor burung jalak uren. Namun setiap kali Wuyung mengerutkan dahinya karena burung itu selalu meronta-ronta. "Kek, burung ini nakal sekali," katanya. Pertapa itu tersenyum, katanya, "Itu adalah nalurinya, Nuri. Ia ingin bebas terbang di udara, bermain bersama angin yang lembut. Kau lihat burung yang terbang itu, betapa senangnya dia." Wuyung menengadahkan kepalanya lalu, "Alap-alap, burung itu alap-alap, Kek. Ya, oh, kalau begitu jalak ini harus bersembunyi. Jika tidak, maka burung ini akan disambarnya." Pertapa itu mengangguk-angguk. "Seperti di hutan, Nuri, maka di udara pun berlaku hukum kekuatan itu. Siapa yang lemah akan menjadi mangsa yang lebih kuat." "Apakah di mana-mana juga begitu, Kek?" "Tidak, Nuri, kita manusia tidak berbuat demikian. Kita mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain dari kekuatan jasmania. Kita mempunyai perasaan yang mengandung berbagai macam sentuhan. Kita dapat menjadi kasihan terhadap sesama jika kita melihat penderitaan lahir maupun batin. Kita dapat menimbang manakah yang baik dan yang manakah yang buruk. Dan kita memiliki rasa keadilan dan keseimbangan." Wuyung memandang Pertapa itu dengan tatapan yang aneh, sehingga akhirnya Pertapa itu tertawa. "Mengapa kakek tertawa? Aku sedang mengigo, kau tentu tidak tahu apa yang aku katakan. Tetapi tidak apa, kelak kau akan menjadi besar dan kau akan mulai mengetahui dengan sendirinya." Kakek itu pun kemudian tertatih-tatih berjalan mendekati gadis itu. "Marilah, masuklah, barangkali aku masih mempunyai kelapa muda dan segumpal gula kelapa. Kau senang kelapa muda, bukan? Jika kebetulan aku tidak mempunyai, kau selalu bertanya, 'Hei, apakah kakek dapat memanjat pohon kelapa?' Mengapa? Berjalan pun agaknya kakek harus memakai tongkat." Pertapa itu tertawa, jawabnya, "Kakakmu Panon yang memanjat pohon kelapa itu." Wuyung pun kemudian mengikut Pertapa itu ke gubuknya, bahkan ia berusaha untuk menggandeng kakek yang berjalan tertatih-tatih itu sambil berkata, "Hati-hati, Kek, nanti kakek jatuh tersandung telundak pintu. Seharusnya Kakang Panon memperbaiki pintu rumah kakek." Ia berhenti sejenak lalu, "Mengapa kakek tinggal sendiri di sini? Kadang-kadang ibu bertanya kepada ayah mengapa kakek tidak tinggal bersama kami saja. Kakek tidak perlu menanak nasi dan mencuci pakaian sendiri." Pertapa itu tersenyum, katanya, "Aku tidak pernah menanak nasi, Nuri." Wuyung mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran mendengar jawaban kakek Pertapa itu. Sehingga kemudian ia pun bertanya, "Jika kakek tidak menanak nasi, apa yang kakek makan? Atau barangkali Kakang Panon yang menanak nasi untuk kakek?" Orang tua itu tertawa, katanya, "Kakek tidak makan nasi. Kakek makan jenis makanan yang lain. Tela pohon, jagung." Kakek itu tidak menjawab, tapi ia masih saja tersenyum. Jika kakek merebus jagung atau ketela pohon, bukankah hampir saja sibuknya dengan menanak nasi? Pertapa itu menggeleng, tetapi katanya kemudian, "Sudahlah, Nuri, jangan risaukan kakek. Sekarang bermainlah di dalam gubuk ini saja, jangan pergi sebelum kakakmu datang." "Kakek akan kemana?" "Aku tidak kemana-mana, aku akan duduk di pintu menunggu kakakmu dan ayahmu." Wuyung yang dipanggil Nuri oleh Pertapa tua itu pun menjawab. Ia pun kemudian duduk di atas amben bambu sambil bermain-main dengan burung di tangannya. Namun kemudian ia pun menjadi jemu dan bangkit. "Kakek, aku akan melepaskan burung ini." Kakek Pertapa yang duduk di muka pintu itu pun berpaling sambil berkata, "Bagus, jika kau terlalu lama pegang, maka burung itu akan menjadi sangat bersedih." Wuyung pun kemudian berlari ke pintu di sisi Pertapa itu. Ia pun kemudian duduk sambil berkata, "Aku akan melepaskannya ke udara, Kek."
apakah burung itu akan menjadi gembira? Tentu Nuri, tiap kebebasan akan disambut dengan gembira. Tetapi sebenarnya burung yang dipeliharanya di dalam sangkar itu tentu merasa lebih senang, ia tidak usah mencari makan dan terlindung dari bahaya dari alap-alap misalnya, atau dari anak-anak nakal yang bermain dengan tulup. Nampaknya memang begitu Nuri, tetapi kebebasan harganya lebih mahal dari makanan sehari-hari, atau bahkan kebebasan kadang-kadang harus dituntut dengan mempertaruhkan nyawa. Meskipun kebebasan itu sendiri bukannya berarti berbuat sekehendak hati, karena justru setelah kebebasan itu dapat dicapai, maka yang dihadapi kemudian adalah sebuah pertanggungjawaban. Misalnya burung itu harus mencari makan dan melindungi dirinya dari bahaya. Wuyung mengerutkan keningnya, nampaknya ia tidak dapat mengerti kata-kata kakek pertapa itu. Meskipun kemudian mengangguk-angguk, tapi sambil tersenyum, kakek itu berkata, "Nah, cobalah, lepaskan burung itu. Ia akan segera terbang ke langit biru dan terbang di sinarnya matahari yang nyaman. Ia akan segera berdendang melakukan pujian karena kebebasannya." Wuyung memandang pertapa itu sejenak, namun kemudian ia pun berdiri di halaman. Saat dia termangu-mangu, dipandanginya burung di tangannya dan langit yang biru yang terbentang di atas tanah pegunungan. "Aku lepaskan sekarang ya, Kek?" Wuyung bertanya. Kakek itu mengangguk. Wuyung pun kemudian melepaskan burung itu ke udara. Saat kemudian burung itu pun mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi dengan tanpa berpaling. Wuyung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tertawa sambil berlari mendapatkan kakek pertapa yang duduk di muka pintu. "Kek, burung itu terbang tinggi ke langit biru." Pertapa itu tersenyum, katanya, "Nah, bukankah burung itu dengan riang kini berputaran di udara?" Wuyung mengangguk-angguk, nampaknya ia masih akan bicara lagi. Tetapi mulutnya yang sudah menganga itu pun terkatup kembali ketika ia mendengar suara ayahnya. "Aku sudah menduga kau di sini, Wuyung." Wuyung berpaling, dilihatnya ayahnya berjalan di antara tanaman di kebun di samping gubuk itu. Wuyung meloncat dan berlari mendapat ayahnya sambil berkata lantang, "Baru saja kakek menangkap burung buatku." Ayahnya tersenyum lalu dibimbingnya anak gadisnya kembali ke gubuk itu sambil berkata, "Tapi lain kali jangan pergi sendiri, Wuyung. Aku di rumah sendiri. Justru kau sendiri kau harus menjaga rumah." Wuyung memberengut tetapi ia tidak menyaut lagi. Ternyata ayah Wuyung tidak datang seorang diri. Di belakangnya, Panon Suko mengikutinya dengan ragu-ragu. Agaknya ia masih dicekam oleh berbagai pertanyaan tentang sikap gurunya dan apalagi gurunya telah minta kepadanya untuk memanggil ayahnya. Tanpa dipanggil pun ayah selalu datang, katanya di dalam hati. Tetapi Panon tidak sempat ikut masuk ke dalam gubuk itu karena gurunya pun kemudian berkata, "Panon, antarkan adikmu pulang, nanti ibu dan kakaknya gelisah karena anak ini pergi." Panon mengangguk sambil menjawab, "Baik, Guru." Tapi nampaknya Wuyung masih segan untuk pulang meskipun ia tidak mengelak kakaknya membimbing tangannya dan membawanya meninggalkan gubuk itu. Namun agaknya masih ada beberapa persoalan yang mengganggu pikiran kecilnya, sehingga ia tidak dapat menahannya lagi dan menanyakan kepada Panon, "Kakang, apakah yang dimakan oleh kakek pertapa itu? Katanya ia tidak pernah menanak nasi." Panon memandang adiknya sejenak lalu berkata, "Mengapa kau tanyakan hal itu? Kakek mengatakan bahwa ia tidak pernah menanak nasi, dan memang ia tidak pernah makan nasi." Panon mengangguk, jawabnya, "Kakek pertapa itu memang tidak pernah makan nasi, Wuyung. Yang dimakannya adalah empon-empon di samping sebangsa Garut dan Lembong. Hanya itu. Dan cabai-cabai rawit. Ya, aneh sekali. Sudahlah, kau tidak usah memikirkannya. Kakek pertapa itu tentu sudah mempunyai maksud tertentu dengan caranya itu." Aneh sekali, gadis itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia teringat cara pertapa itu menangkap burung. Karena itu maka katanya, "Kakang,
Kakek itu menangkap burung dengan cara yang aneh. Ia masukkan kerikil kecil sekali ke dalam mulutnya. Kemudian dengan sebuah hembusan kerikil itu dapat membuat seekor burung menjadi pingsan. Aku pernah melihat cara yang hampir serupa, tetapi orang lain mempergunakan tulup dan lempung. Panon Suko tertawa sambil menarik tangan adiknya agar gadis kecil itu berjalan lebih cepat. Ia berkata, "Marilah, ibu tentu sudah pulang dari pasar. Apakah kau tidak pesan oleh-oleh? Tentu ibu akan membeli 3 bungkus hawuk-hawuk." Panon tidak bertanya lagi. Ia mengajak adiknya mendaki tebing yang curam. Kemudian meloncati parit dan berjalan di sepanjang tanggul. "Aneh," katanya dalam hati. Adiknya yang masih kecil itu nampaknya tidak merasa lelah. Ada sesuatu yang lain padanya. Tapi Panon tidak mengatakannya. Ia berjalan saja, semakin lama semakin cepat. Dan Wuyung pun berlari-lari kecil di sampingnya. Dalam pada itu, sepeninggal Panon Suko dan Wuyung, pertapa tua itu pun mempersilahkan ayah Panon masuk ke dalam gubuknya. Setelah mereka duduk berdua, maka pertapa tua itu pun segera mulai dengan kepentingannya. Mengapa ia memanggil ayah Panon datang kepadanya? "Adi," berkata pertapa itu, "sebenarnya Panon Suko masih terlampau muda untuk melakukan tugas ini. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Dari segi ulah kanuragan dan kajiwan, aku menangkap bahwa ia sudah cukup mampu untuk melindungi dirinya. Meskipun baru dalam waktu yang singkat, aku membimbingnya. Ia memiliki banyak kelebihan secara alamiah yang dibawanya sejak ia lahir. Sehingga ilmu yang aku berikan dengan keadaan jasmaniku yang cacat ini segera dapat dipahami dan dihayatinya. Meskipun dengan hanya petunjuk-petunjuk lisan dan sedikit contoh-contoh yang tidak berarti, kini Panon Suko telah menjadi seorang yang memiliki ilmuku hampir seluruhnya. Tuan, Kakang Wirit, semuanya aku serahkan kepadamu. Aku percaya anak itu seharusnya seluruhnya lahir dan batinnya." Betapa itu tertawa, katanya, "Sudah sekian lamanya kita bergaul, Adi masih saja sering keliru menyebut namaku." Ayah Panon tersenyum dan menunduk. "Adi Panon adalah anak laki-lakimu satu-satunya. Karena itu aku akan minta izin apakah Panon Suko diperkenankan untuk menggantikan aku yang sudah cacat ini." Ayah Panon menjadi heran. Ia tidak segera mengerti maksud pertapa yang disebutnya Kakang Wirit itu. Karena itu maka dengan ragu-ragu ia bertanya, "Aku tidak mengerti maksudmu, Kakang. Apakah Panon harus menggantikan kedudukanmu sebagai pertapa di lereng gunung ini, atau kedudukan yang lain? Adi, ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan dan yang seharusnya aku lakukan itu terhalang oleh keadaan jasmaniaku yang cacat sekarang ini." Ayah Panon menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan nada datar ia berkata, "Maksud Kakang, apakah Panon harus menuntut balas atas peristiwa yang pernah terjadi atas Kakang Wirit beberapa tahun yang lalu?" "Tidak, sama sekali tidak," sahut Wirit dengan tergesa-gesa. "Aku sama sekali tidak bermimpi untuk membalas dendam. Jadi tugas apakah yang harus dilakukan oleh Panon? Adi, aku minta izin untuk memberikan suatu tugas yang berat. Ia harus meninggalkan lereng gunung yang hijau ini dan pergi ke tempat yang jauh." "Kemana?" "Ke Pegunungan Sewu." "Pegunungan Sewu? Jadi ke dinding selatan dari pulau ini?" Wirit mengangguk-angguk. Ayah Panon menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun juga terasa sesuatu bergetar di dadanya. Karena Panon adalah anak laki-laki satu-satunya. Kedua saudaranya yang lain adalah perempuan semuanya. "Meskipun demikian, Adi, aku menunggu keputusanmu," berkata pertapa itu selanjutnya. "Aku adalah guru Panon Suko, tapi kau adalah ayahnya. Adalah salah bahwa seorang guru merasa lebih berhak atas muridnya daripada ayah anak itu sendiri. Keduanya seharusnya memiliki tanggung jawab bersama di dalam bidangnya masing-masing, serta mendasarinya dengan budi pekerti yang baik, sesuai dengan derma seorang terhadap sesama dan baktinya terhadap Yang Maha Pencipta." Ia berhenti sejenak lalu,
Karena itulah dalam penyerahan tugas dan tanggung jawab kali ini, aku pun minta pertimbanganmu. Katakanlah dengan jujur menurut kata hatimu, apakah kau dapat melepaskan anakmu laki-laki itu? Ayah Panon termenung sejenak, angan-angannya mulai merayap ke dalam bayangan yang harus dilakukan oleh anaknya di Pegunungan Sewu. Kakang Wirid, ia pun berkata kemudian, kau belum mengatakan tugas yang kau bebankan kepada anakku itu. Ya, aku belum mengatakannya. Wirid termenung sejenak lalu, Adi, di daerah Pegunungan Sewu, tepatnya di daerah yang bernama Karangmojo, terdapat sebuah istana kecil yang dibuat oleh Pangeran Kudo Narpodo. Jadi, desis Ayah Panon, aku belum selesai, berkata Wirid. Aku ingin minta Panon Suko untuk pergi ke istana kecil itu. Ada sesuatu yang penting harus dilakukan Panon di dalam istana kecil itu. Ayah Panon mengangguk-angguk, sementara Wirid berkata lebih lanjut, Adi, tugas itu memang berat. Aku tidak tahu apakah yang akan dihadapinya dan aku tidak tahu keadaan istana itu sekarang. Mungkin istana itu sudah musnah, mungkin masih ada, dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas istana yang dibuat oleh Pangeran Kudo Narpodo itu. Ya, berkata Ayah Panon, istana itu tentu sudah beberapa tahun ditinggalkannya. Wirid menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian, perjalanan Panon ke Pegunungan Sewu itu mungkin hanya merupakan sebuah tamasya saja tanpa berbuat sesuatu. Ia akan kembali dan berkata kepadaku bahwa istana itu sudah musnah dengan segala isinya. Ia berhenti sejenak lalu, tetapi ada kemungkinan yang lain. Ia akan bertemu dengan beberapa orang yang tidak dikenalnya dan ia harus mempertahankan nyawanya. Itulah yang menyebabkan aku harus minta pendapatmu. Ayah Panon mandang wajah pertapa itu sejenak. Ia melihat tatapan mata yang buram. Namun ia melihat sesuatu keyakinan yang memancar pada mata yang buram itu. Karena itu maka Ayah Panon itu pun kemudian berkata, Kakang Wirid, kaulah yang mengetahui apakah bekal Panon Suko sudah cukup untuk melakukan tugas itu. Jika sekiranya bekal itu memang sudah cukup, baiklah, aku tidak berkeberatan karena aku percaya bahwa ia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Meskipun kemungkinan yang pahit masih dapat terjadi. Wirid mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, waktu yang dipergunakan oleh Panon untuk menuntut ilmu memang terlampau singkat. Hanya beberapa tahun saja. Sebenarnya masih belum cukup, tetapi ketekunan dan bakat alamiah yang ada padanya membuat aku menjadi heran bahwa dalam waktu yang singkat itu ia sudah memiliki hampir semua kemampuanku. Sebelum aku menjadi cacat, bahkan ia memiliki beberapa kelebihan justru karena cara hidup dan daerah yang cukup berat baginya. Hampir tiap saat, jika Panon Suko pergi ke sawah sehari 2-3 kali mengambil air dengan lodong bambu dan memanggulnya naik lereng dan kerja yang lain, telah menempa tubuhnya dan menjadikannya seorang yang kuat kewadakannya. Kemudian diramu dengan ilmu dan latihan-latihan yang teratur dan khusus. Ternyata telah membuatnya menjadi seorang anak muda yang luar biasa.